Yana bertahanlah, kumon Taehyung. Barangkali dengan ras panik, lelaki itu berlari tergesa mengikuti langkah para medis yang mendorong perangkar di mana tubuh Yan berada. Taehyung semakin merasa gusar mengetahui genggaman tangan mereka barangkali terlepas, terlalu licin untuk terus menggenggamnya erat akibat permukaan tangan mereka yang dipenuhi dengan darah. Setelah Yan masuk ke dalam ruang unit gawat darurat untuk penanganan awal, tubuh Taehyung merosot jatuh di permukaan lantai dingin rumah sakit. Lelaki itu mengacar rambutnya kasar, air matanya jatuh mengalir semakin deras. Tuan Kim, Jimin buru-buru datang menghampiri dan menemukan keadaan Taehyung yang kacau dengan baju yang terdapat banyak bekas darah. Terlalu banyak hingga membuat Jimin tidak mau membayangkan kejadian mengerikan seperti apa yang sudah ia alami. Ya Tuhan, bagaimana bisa hal ini terjadi? Kau Jimin dengan perasaan kacau. Haesung dan Seokjin datang bersamaan ketika Yan sudah berada di ruang operasi. Ucap Haesung lemah dan hampir roboh jika saja Seokjin tidak menanya dan membantunya duduk di sebuah kursi tunggu. Taehyung hanya melirik keadaan Haesung sekilas sebelum akhirnya kembali hanyut dalam lamunan panjangnya. Beberapa saat kemudian dokter mengatakan jika operasinya sudah berhasil dilakukan. Kendati demikian, Yan masih harus menjalani perawatan di ruang intensive care unit untuk menstabilkan kondisinya sebelum nanti pada akhirnya akan dipindahkan ke ruang rawat inap jika kondisinya sudah semakin membaik. Kita terus berdoa saja agar pasien bisa segera sadar, ucap dokter di hadapan Taehyung dan Haesung. Belum ada kejelasan Taehyung, Tuan Chung Haesung sudah hampir menindaklanjuti masalah ini, tapi keburu mendengar kabar Chung Yan yang mengalami serangan dari seorang pria asing, jelas Seokjin. Ini mengenai keluarga Min. Tuan Chung Haesung tidak serta-merta percaya mereka bisa melakukan hal tersebut karena selama ini keluarga Min yang beliau kenal adalah sosok yang sangat baik dan selalu menjaga Yan seperti anak sendiri. Kita abaikan dulu masalah keluarga Min, lagi pula mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana kan, belas Taehyung. Untuk sekarang ini fokus saja mencari pelaku penusukan itu. Ketika nanti pihak kepolisian berhasil menangkapnya, aku pasti bisa langsung mengenalinya, karena aku sempat melihat wajah sang pelaku dengan jelas. Lanjutnya. Di hari keempat keadaan Yan masih sama meskipun ia telah dipindahkan dari ruang intensive care unit ke ruang rawat inap. Apa dokter yakin cucuku tidak koma? Ini bahkan sudah hari keempat. Dokter bilang dia akan segera sadarkan, tanya Haesung tanpa tidak sabar. Dokter laki-laki itu tersenyum menenangkan sesaat setelah melakukan pemeriksaan. Cucu Anda tidak sadar dalam keadaan koma, Tuan Chung. Dia baik-baik saja. Taehyung memasuki kamar rawat Yan dengan langkah pelan. Lelaki itu bersejak kesal melihat Yan yang masih betah memejamkan matanya di hari kelima. Lelaki itu menarik kursi di samping ranjang pasien kemudian duduk di sana. Lihatlah si pemarah ini, dia memulai. Kau akan menyiksa kami dengan cara seperti ini? Kau sungguh luar biasa, Chung Yan. Aku tahu kau marah dan kecewa pada kakekmu, pada keluarga Min, Chang Min, dan juga Miju. Tapi tidak dirasanya jika kau melakukan hal ini padaku juga. Aku tidak salah apa-apa. Apa kau tahu, setiap hari ibuku selalu menangisi keadaanmu. Begitu pula dengan ayah yang mengkhawatirkan dan selalu bertanya tentang perkembanganmu. Mereka berharap kau bisa segera kembali hadir di tengah keluarga kami. Taehyung tidak peduli, dia terus saja berbicara seolah-olah Yan akan mendengar semuanya. Kemudian meresponnya, akan aku berikan sedikit bocoran. Aksi balas dendammu kali ini sudah berhasil sepenuhnya. Kakekmu merasa sangat terpukul dan menyesal. Aku jamin hubungan kalian pasti akan segera membaik setelah ini. Kau ingin pulang ke Seoul kan? Kakekmu sudah berjanji akan membawamu pulang ke Seoul setelah keadaan membaik. Itu sebabnya segera bangun, kumon Taehyung dengan raut wajah sedih. Maaf Yana, sebenarnya kemarin aku sempat bertengkar dengan kakekmu. Aku menolak dengan keras saat dia mengatakan akan membawamu pulang ke Seoul. Kita kan sudah bertunangan sekarang.
Itu artinya aku punya hak untuk tetap menahanmu di sini kan? Aku tidak setuju karena nanti kita pasti akan jarang sekali bertemu karena terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi jika kau sangat menginginkannya, aku akan membiarkanmu pergi. Lalu pelaku penusukan juga sudah ditemukan. Polisi sudah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur. Kau benar, pemuda itu adalah orang Suranmicho. Kau sudah aman sekarang karena sahabat baikmu itu sudah berada di bawah pengawasan pihak kepolisian. Kau pasti marah kan karena aku menyebut Micho sebagai sahabat baikmu? Ayo bangun, lalu pukul aku. Lihat apa yang aku pegang saat ini. Taeyong baru saja mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jasnya. Ini ponsel milik ayahku. Di dalam sini terdapat rekaman percakapan antara keluarga Mim saat kalian berada di rumah sakit beberapa tahun yang lalu. Selama ini kau selalu mencari siapa orang yang sudah masuk ke dalam kamar rawatmu kala itu dan mendengar semua percakapan keluarga Min kan? Itu adalah ayahku yang kebetulan datang untuk menjenguk. Namun tak bisa berkata apa-apa setelah melihat keadaanmu yang memprihatinkan pasca kecelakaan. Selain rekaman ini, ayahku juga bersedia menjadi saksi hidup untuk memberatkan hukuman yang akan didapatkan oleh keluarga Min. Iya nah, dokter berkata jika keadaanmu sudah baik-baik saja, luka di perutmu bahkan perlahan mulai mengering dan berangsur sembuh. Tapi mengapa kau masih belum mau bangun? Aku rindu padamu, memangnya kau tidak rindu padaku juga? Apa menyenangkan bagimu membuatku sedih dan kepikiran seperti ini? Kau masih lelah ya, masih ingin tidur sedikit lebih lama. Tidak apa-apa, aku akan sabar menunggu. Tapi jika kau terlalu lama, aku terpaksa akan menikahi sahabat baikmu itu. Ancam Taeyong main-main. Bagaimana, abangmu kami serasi? Kasus penyebaran foto yang dilakukan oleh keluarga Min juga sudah ditangani serius oleh Tuan Chung Hae-sung. Kemungkinan kau akan segera menduduki jabatanmu kembali. Kau dengar itu? Apa kau merasa senang? Impianmu sebagai pimpinan tertinggi YND Group akan terwujud sebentar lagi. Saat kau bangun nanti, bisa kau pastikan keadaan telah membaik sepenuhnya. Kau bisa menyambut hal ini dengan senyum cerah dan ucapan rasa syukur. Lalu mengenai orang tuamu, aku sudah mendengar ceritanya sendiri dari Tuan Chung Hae-sung. Ayah dan ibumu adalah dua orang yang saling mencintai. Mereka menikah dan hidup dengan bahagia apalagi setelah kau lahir ke dunia. Kau tahu alasan foto kedua orang tuamu yang tidak ada di setiap sudut rumah? Bukan berarti Tuan Chung Hae-sung membenci mereka. Itu hanya karena beliau tidak pernah sanggup menatap potret putra serta menantunya yang telah tiada. Aku pasti akan mengantarmu berkunjung ke makam ayah dan ibumu setelah keadaanmu telah pulih nanti. Taeyong meraih dan menggenggam tangan Yen yang di jari manisnya masih dilengkari cincin pertunangan mereka. Itu sebabnya segera bangun, bentar lagi tuh penuh harap. Adanya musibah yang menimpa Yen secara langsung membuat pekerjaan Taeyong menjadi terbengkalai. Bukan hanya pekerjaan melainkan juga kehidupan sehari-harinya. Dokter menjelaskan tidak ada yang salah dengan psikis Yen secara keseluruhan. Semuanya sudah baik-baik saja. Keadaan yang ia alami saat ini akibat dari mental gadis itu sendiri. Ketika seseorang mengalami sakit, mereka akan lebih cepat sembuh ketika memiliki semangat tinggi untuk itu. Taeyong langsung berpikir keras, apa dia kurang menjadi alasan kuat untuk memunculkan kembali semangat hidup Yen dalam melewati masa-masa sulit ini. Ketika Taeyong kembali datang ke rumah sakit di malam hari, dia bisa menemukan Sok Jin, Jimin, juga Hae-sung sudah berada di depan kamar rawat Yen. Ada apa? Apa yang sudah terjadi? Ternyata Taeyong panik begitu berjalan mendekat. Ia takut sesuatu yang buruk telah terjadi pada tunangannya hingga membuat semua orang berkumpul di sini. Oh Tuan Kim, akhirnya aku tahu juga. Aku tadi sudah berniat menghubungimu tapi ternyata ponselmu ketinggalan di kamar rawat Najung. Balas Jimin. Jung yang sudah sadar tapi dokter masih di dalam untuk memastikan keadaannya lebih lanjut. Jelas Sok Jin. Taeyong sudah menganga tidak percaya namun segera mengucap banyak-banyak rasa syukur dalam hati. Aku merasa sangat lega sekali setelah dokter mengatakan keadaan cucuku sudah baik-baik saja. Kim Taeyong sih, aku percaya kau bisa menjaga Jung dengan baik. Ucap Tuan Chung Hae-sung.
Malam ini juga aku akan kembali ke Seoul untuk mengurus masalah keluarga Min. Lanjutnya, Tan Jung Esung, aku akan pergi sekarang, setelah Esung. Ia menepuk pelan-pelan Taehyung sebelum pergi dari sana. Ayo Sokjina. Sokjin mengangguk patuh, membiarkan Esung mengambil langkah terlebih dahulu. Lelaki itu membuat gestur akan menghubungi Taehyung setelah dia tiba di Seoul untuk mengabarkan kelanjutan kasus yang telah diperbuat oleh keluarga Min. Nah, Tuan Kim, aku akan menemanimu menjaga Nona Chung malam ini, ucap Jimin. Aku tidak mengerti dengan Tuan Chung Esung. Sudah lebih dari 5 hari dia menunggu dan berharap yang segera sadar. Tapi setelah itu terkabul, dia malah pergi begitu saja tanpa ingin menemui cucunya terlebih dahulu. Kemam Taehyung agak merasa kesal. Lebih baik seperti itu kan, celutuk Jimin. Menurutku keadaan Nona Chung belum terlalu baik untuk bertemu dengan Tuan Chung Esung. Meski Tuan Chung Esung sudah mengatakan jika dia menyesal dengan apa yang sudah ia perbuat pada cucunya, tapi dia kan belum tahu reaksi Nona Chung akan seperti apa nantinya, jelas Jimin. Bisa jadi keadaan Nona Chung kembali menurun akibat ledakan emosi. Lebih baik mereka bertemu saat Nona Chung sudah benar-benar pulih, lanjutnya. Benar juga apa yang Jimin katakan. Ternyata yang bahkan tidak kepikiran sampai ke sana. Dia hanya ingin dia segera mendapatkan keadilan. Jimin tersentak, nyawanya masih setengah jalan. Namun dia buru-buru menghampiri Rian yang baru saja memanggilnya dirancang pasien. Setelah dokter melakukan beberapa pemeriksaan pasca gadis itu mendapatkan kesadarannya kembali tadi malam, dokter menjelaskan pasien masih membutuhkan waktu untuk istirahat hingga mereka baru bisa berkomunikasi di keesokan harinya setelah pagi menjelang. Nona Chung, ada apa? Apakah merasa sakit? Mau kembalikan dokter, serbunya. Gadis itu menggeleng samar. Lalu apa kau haus, lapar, ingin makan, minum, atau ingin pergi ke toilet? Cerotos Jimin. Kim Taehyung, di mana dia? Aku Mamian. Tuan Kim, Jimin jenguk-jenguk mencari keberadaan lelaki itu. Sebenarnya dia sedang keluar sebentar. Akan aku hubungi dia untuk segera datang kembali. Tak lama kemudian Taehyung tanpa perjalanan terkesan memasuki kamar rawat Yen. Kau mencariku, ada apa? Aku tadi keluar sebentar untuk menghirup udara segar sembari mencari menu sarapan untuk Jimin. Taehyung tidak pernah mengerti apa yang membuat Yen memberikan tatapan marah padanya. Beberapa jam setelah ia mendapatkan kesadarannya kembali, perasaan Taehyung tidak berbuat salah apa-apa. Sudah aku duga itu kau, ucap Yen masih dengan tatapan sinis. Apa-apa, Taehyung tak mengerti. Itu pasti suaramu yang sudah mengusik tidur nyenyakku. Seketika Taehyung mengangkat takjub, jadi kau mendengar semuanya. Tentu saja Kim sialan Taehyung. Wah, hebat sekali Jungyeon, balas Taehyung dengan tercak kagum. Sekarang kau bahkan sudah bisa mengobatiku. Itu artinya tidak lama lagi kau bisa segera keluar dari rumah sakit ini. Keadaannya berangsur pulih dengan cepat setelah makan siang dengan menu buatan Nyonya Kim. Gadis itu menyibukkan diri dalam membaca sebuah buku rekomendasi dari Jimin. Secara sengaja mengabaikan Taehyung yang setelah tadi hanya dia memandanginya. Air putih saja, mau yang biasa, dingin atau hangat, lelaki itu menawarkan. Ia sudah menatap Taehyung dengan pandangan kesal. Biasa, jawabnya singkat. Tunggu sebentar, akan aku ambilkan. Yen menerima gelas air yang baru saja Taehyung sodorkan. Meneguk airnya hingga habis tak tersisa. Selama 5 hari kemarin, apa saja yang kau rasakan dalam tidurmu? Kau serius bisa mendengar suaraku? Tanya Taehyung penasaran. Aku tidak terlalu yakin, itu lebih seperti sebuah mimpi. Aku bahkan sempat bertemu ayah dan ibuku, membuatku berpikir jika aku ingin tinggal bersama dengan mereka selamanya. Namun tiba-tiba aku mendengar tunanganku mengatakan jika dia akan menikah dengan Minju, membuatku merasa kesal sekali dan terpaksa bangun. Jibirkan situ dengan raut kesal yang jelas ketara. Taehyung tertawa mendengar penjelasan panjang Yen.
Jadi kau benar-benar bisa mendengarnya? Kenapa harus menikah dengan Minju? Seperti tidak ada gadis yang lain saja. Sendirian. Aku tidak kepikiran yang lain selain Minju. Sahabat kesayanganmu itu perasa ingin semakin menggoda sang tunangan. Berhentilah menyebut dia sebagai sahabat kesayanganku. Kau memang hobi membuatku merasa kesal. Kesal nanti saja ya kalau kau sudah benar-benar sembuh. Dokter bilang kau harus merasa bahagia dan banyak tersenyum agar bisa segera keluar dari sini. Balas Taehyung. Nanti malam biar ibu saja yang menemaniku di sini. Kau pulang saja, tidak usah datang ke sini lagi sampai aku keluar dari rumah sakit. Ucap yang ngambek.